Penogoro 1, visi SMP di Penogoro 1 yang itu adalah kuat dalam iman dan takwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan berilmu manfaat. Kemudian ada misi dari SMP di Penogoro 1. Yang pertama yaitu menumbuhkan penghayatan dan pengamalan agama. Yang kedua menghasilkan lulusan yang jujur, disiplin, bertanggung jawab dan mandiri. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, menyenangkan, dan kreatif. Yang keempat, menumbuh kembangkan potensi peserta didik agar memiliki keunggulan kompetitif. Nah, untuk kegiatan pembiasaan pengamalan agama di sini karena sudah tatap muka Bapak Ibu, maka di sini kita memperlakukan kegiatan sholat berjamaah. Di sini setiap hari kita memperlakukan sholat berjamaah bagi para peserta didik. Yang pertama itu sholat duha. Memang sholat duha itu kan sunnah ya Bapak Ibu ya. Tapi di sini kita ingin memberikan kebiasaan agar putra putri kita di sini terbiasa untuk melaksanakan ibadah sunnah. Kemudian juga selain sholat duha, kita juga sholat berjamaah untuk waktu zuhur. Karena kita pulang jam 3, makanya diberlakukan sholat berjamaah untuk waktu zuhur. Dan setiap hari Jumat kepada peserta didik yang laki-laki di sini diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah di sekolah. Jadi saya mohon izin kepada Bapak Ibu, tolong kalau waktu penjemputan di hari Jumat tidak pas bel anak-anak pulang, tetapi setelah pelaksanaan sholat Jumat selesai baru Bapak Ibu boleh menjemputnya. Itu karena anak-anak yang laki-laki diwajibkan untuk sholat Jumat berjamaah di sekolah. Sedangkan yang putri memang untuk pada saat ini kita belum memperlakukan keputrian. Biasanya memang setiap Jumat itu ada keputrian bagi setiap siswa putri. Karena untuk pengetahuan tentang nilai-nilai keagamaan, di situ nanti akan dijadwalkan ada beberapa materi, nanti tutornya ada dari guru-guru yang putri juga. Jadi untuk yang putri setelah dijadwalkan nanti akan diberlakukan juga sama seperti yang laki-laki. Jadi pulangnya setelah sholat Jumat. Nanti akan diinfokan kembali oleh Pak Didi ya selaku kesiswaan. Kegiatan keputrian mulai kapan dan diberlakukan pulang setelah selesai sholat Jumatnya nanti kapan juga gitu. Kemudian kegiatan Muharram setelah kita laksanakan pada tahun baru Islam ini kita juga memberikan santunan kepada anak yatim. Kemudian untuk zikir bersama Bapak Ibu, zikir bersama sudah kita mulai dari PTM maupun PJJ juga sudah kita mulai, yaitu jadwalnya setiap hari Kamis. Karena sekarang sudah tatap muka, putra putri Bapak Ibu mohon diharapkan hadir lebih awal di hari Kamis. Karena hari Kamis itu untuk kegiatan zikir bersama itu dimulai jam 6.15 lewat 15. Jadi jam 6:15 kita sudah memulai zikir. Baru setelah zikir bersama kita mulai kegiatan KBM. Nah, untuk kegiatan kurban biasanya kita mengadakan pemotongan hewan kurban di sekolah dan membagikannya kepada lingkungan sekitar lingkungan SMP di Penogoro. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah terlaksana Bapak Ibu untuk di awal tahun ini, yang pertama yaitu MPLS untuk kelas 7, pendalaman materi AKM ini untuk kelas 8. Kemudian kita sudah melakukan pemetaan kemampuan baca Quran untuk kelas 7 dan pendidikan karakter. Ini sudah kita laksanakan juga kelas 7, 8 dan kelas 9 kemarin di Rindam. Kenapa Bapak Ibu kelas 9 juga dilibatkan? Karena untuk tahun kemarin kan kelas 9 belum ya. Jadi di awal tahun memang kegiatan karakter pendidikan karakter ini semua kelas 7 setelah MPLS wajib mengikuti pendidikan karakter. Karena pada saat putra-putri Bapak Ibu di kelas 7 kemarin masih PJJ, maka dilaksanakannya baru bisa tahun ini pada saat pembelajaran tatap muka 100%. Dan pihak dari Rindam pun sudah mulai membuka untuk pelaksanaan dari sekolah-sekolah yang mau mengadakan pendidikan karakter.
Kemudian untuk kegiatan LDKS juga sudah kita laksanakan. Di sini mungkin beda dengan waktu putra-putri Bapak Ibu waktu jadi calon OSIS ya, ataupun waktu jadi OSIS waktu itu. Mohon maaf, jadi memang berbeda karena waktu putra-putri Bapak Ibu jadi calon OSIS atau OSIS itu masih sama PJJ juga. Jadi belum bisa kami memberikan pendidikan sama seperti di tahun ini. Di sini mereka mendapatkan pendidikan di Paskas selama 3 hari ya Pak ya, 3 hari 2 malam ya, 3 hari 2 malam. Kemudian mereka dilantik di sekolah, tapi pelantikan mereka itu melalui proses dari lari lintas juang dari Tugu Proklamasi menuju sekolah ini. Perjuangan mereka memang benar-benar capek. Lanjut ya Bapak Ibu. Untuk sarana dan prasarana mungkin Bapak Ibu sudah tahu juga. Ini hanya mengingatkan saja bahwa di sekolah kita ada ruang belajar yang jumlahnya pada saat ini yang kita gunakan ada 8 ruang belajar, di mana disesuaikan dengan rombongan belajar kita yang 8 kelas, yang dimana terdiri dari 3 kelas 7 dan 3 kelas 8 serta 2 kelas 9. Untuk ruang guru yang tadinya berada di lantai 3, Bapak Ibu, karena ruangan tersebut belum menjadi kelas, maka ruang guru pada saat ini dialihkan ke lantai bawah. Kemudian untuk ruang kepala sekolah tetap di bawah. Lab di sini karena selama PJJ belum pernah digunakan ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan di tahun ini anak-anak kelas 9 saat praktek ataupun ujian praktek nanti kita bisa menggunakan lab kembali untuk anak-anak praktek IPA, baik IPA biologi, IPA fisika maupun kimianya. Sama seperti lab komputer, di sini juga ada lab komputer, perpustakaan di mana anak-anak bisa berkunjung. Jangan cuma ngadem, biasanya anak-anak kalau perpustakaan ngadem Bapak Ibu, itu duduk gitu. Semoga anak-anak selain bersantai di perpustakaan juga bisa memanfaatkan buku-buku yang ada di perpustakaan untuk dibaca. Kemudian ruang UKS biasanya di sini difungsikan buat anak-anak yang selama belajar mungkin ada yang kurang enak badannya, kita alihkan ke ruang UKS untuk mereka mungkin diberikan obat ataupun beristirahat. Dan koperasi dan kantin di sini fungsinya sama ya Bapak Ibu, menyediakan makanan-makanan baik makanan kecil maupun nasi untuk keperluan peserta didik. Kemudian toilet yang dimana toilet itu terpisah antara laki-laki dan perempuan, lapangan olahraga, masjid dan ruang TU, ruang BK beserta ruang OSIS. Nah itu sarana prasarana di SMP di Penogoro 1. Bapak Ibu masih ingat tentunya belum berubah ya untuk manajemen di SMP di Penogoro 1. Untuk kepala sekolah masih saya, yaitu Ayu Triuniarti. Tapi sekarang saya mendapat tugas tambahan mengajar matematika di kelas 8C. Kemudian wakil bidang akademiknya masih Ibu Harsi Amalia. Tugas tambahan beliau sebagai guru matematika di kelas 8A dan B. Wakil bidang kesiswaannya Bapak Hairudin, beliau mengajar bahasa Indonesia di kelas 9. Kemudian tata usahanya masih Ibu Maya Mariana. Nah ini saya ingatkan kembali Bapak Ibu dengan muka-muka guru kami di sekolah. Ada Bapak Abdul Mukmin SAG, beliau mengajar pendidikan agama di kelas 7, 8, dan 9. Tugas tambahan beliau juga sebagai pembina OSIS. Bapak Ahmad Sarif SAG yang sekarang berhalangan hadir, beliau mengajar BTK di kelas 7, 8, dan 9. Ibu Ning Ijaz Jasman sebagai pembawa acara kita di sini, beliau mengajar bahasa Indonesia di kelas 7, 8. Tugas tambahan beliau juga sang kurikulum. Bapak Agus Haryanto SPDGR, beliau mengajar bahasa Inggris di kelas 7, 8, dan 9. Tugas tambahan beliau juga sebagai pembina OSIS. Oh tidak ada ya di sini. Saya ke belakang ya. Lanjut. Bapak Niki Saputro SPD, beliau adalah wali kelas 9B dan mengajar bidang studi matematika di kelas 7 dan 9.
tugas tambahan beliau juga pembina OSIS. Bapak Ibu sudah melihatnya, mana orangnya? Nah ini Bapak Kiki. Kemudian Bapak Okanda Putra Eskom, beliau mengajar bidang studi informatika di kelas 9. Tugas tambahan beliau sebagai pembina OSIS. Ibu Sophia di sini sebagai wali kelas 9A. Beliau mengajar IPA Biologi kelas 7, 8, dan 9. Nah, beliau juga mendapat tugas tambahan sebagai tim PKK di unit kami, yaitu tim penyelesaian kewajiban keuangan. Bapak Ibu, kalau ada WA dari Ibu Sophie, berarti sudah lewat dari tanggal 10. Jadi mohon maaf kalau sering diingatkan sama Bu Sophie ya Bapak Ibu. Nah kemudian ini Ibu Yunita Nurul Khairiyah. Beliau mengajar IPA Fisika di kelas 9 dan tugas tambahannya sebagai staf kurikulum. Ibu Vinda Kurnia SPDGR, beliau mengajar IPS di kelas 9. Bapak Ibu sudah kenal ya, pernah jadi wali kelas, mungkin ada yang wali kelasnya Bu Vinda dulu. Kemudian juga tugas tambahan beliau sebagai staf kurikulum. Nah ini guru baru kami, Ibu Natasha Octaviani M. Nur. Beliau menggantikan Ibu Maudi, mengajar di bidang studi PPKM di kelas 9. Nah ini Ibu Nunung Yana Yunita, beliau mengajar PJOK di kelas 9. Ibu Afaf Al-Khawariyah, dia mengajar BK di kelas 9. Ibu Suri Utami mengajar bidang studi prakarya di kelas 9. Tugas tambahannya juga sebagai pembina OSIS. Nah ini juga guru baru kami menggantikan Bapak Agus Sulaiman. Bu Siti Pujawati Nurmalasari, guru seni budaya di kelas 9. Spesialisasi Bu Puja di seni musik ya Bu ya. Makanya untuk saat ini seni rupanya digantikan seni musik karena guru spesialisasinya seni musik. Bapak Ibu, sedikit gambaran mengenai PPDB di tahun kemarin. Masih sama dengan tahun-tahun yang lalu, mudah-mudahan tidak berubah untuk tahun ini. Yang pertama yaitu yang perlu dipersiapkan dari sekarang, nilai rapor. Nilai rapor Bapak Ibu, nanti di sini nilai rapor semester 1 yaitu dari kelas 7 sampai dengan nilai rapor kelas 9 di semester ganjil ini. Jadi semester ganjil ini mohon Bapak Ibu didampingi terus belajar anaknya, semoga nilai-nilainya lebih baik dari sebelumnya. Dia juga terus mencapai lebih dari KKM supaya mencapai target yang diinginkan sesuai dengan sekolah negeri yang diharapkan. Nah ini untuk pendataan sistem nilai rapor, kita akan memasukkan dari kelas 7, 8, dan kelas 9 ada 6 mata pelajaran yang kita input, yaitu pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, dan IPS serta PKN. Ada 6 mata pelajaran. Jadi mohon diperhatikan Bapak Ibu, nilai-nilai 6 mata pelajaran itu yang nanti pada saat diinput di Sidanira, biasanya orang tua disuruh verifikasi Bapak Ibu, untuk memverifikasi dan meneliti kembali nilai-nilai yang sudah kami input supaya tidak terjadi kesalahan. Jadi mohon raportnya jangan dikemana-manakan, mudah-mudahan masih ada dari kelas 7, 8, dan 9 nanti. Kemudian untuk sertifikat kejuaraan, jika putra-putri Bapak Ibu ada yang pernah mengikuti kejuaraan di 2 tahun ini atau 3 tahun kemarin, jadi bisa nanti pada saat kami melakukan penginputan, jika ada di luar Bapak Ibu mengikuti, kumpulkan saja ke kami Bapak Ibu. Jadi untuk sertifikat baik itu bidang akademik maupun non akademik. Nah untuk pengalaman organisasi di sini, pengalaman organisasi peserta didik sejak kelas 7 dan 8
Di sini biasanya OSIS. Jadi untuk putra-putri Bapak Ibu yang sudah mendapatkan sertifikat OSIS nanti akan kami masukkan ke dalam Sidanira, terutama yang sudah pernah menjadi pengurus. Tidak, kalau untuk yang ekskul bagaimana? Ekskul pun kami masukkan. Untuk ekskul biasanya kami masukkan untuk pengurus-pengurus ekskul. Tentunya siswa-siswa yang aktif di dalam ekskul ya Bapak Ibu. Makanya di kelas 9 ini kami ikut sertakan siswa kelas 9 ekskul. Jadi untuk semester 1 kelas 9 masih mengikuti ekskul, untuk kelas 9 semester 2-nya sudah tidak. Jadi untuk semester 1 ini saja. Karena kan memang kelas 9 ini tidak ada ujian nasional ya Bapak Ibu ya. Makanya kita kasih kesempatan untuk peserta didik kelas 9 mengikuti ekskul di semester ganjil ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Ya, mudah-mudahan masih semangat untuk mendengarkan informasi yang akan saya sampaikan ataupun nanti yang akan disampaikan. Bapak Ibu, izinkan saya Wakil Bidang Kurikulum untuk menyampaikan informasi kegiatan akademik di tahun ajaran 2022-2023. Pertama saya akan menjelaskan pembagian kelas. Sekedar informasi, tahun ini alhamdulillah siswa kami sejumlah 265 siswa, terdiri dari untuk kelas 7-nya 98, pembagian kelasnya dari 7A, 7B, 7C. Begitu juga untuk kelas 8 ada 99 siswa, terdiri dari 3 kelas 8A, 8B, dan 8C. Dan untuk kelas 9-nya ada 64 siswa dibagi menjadi 2 kelas, masing-masing kelas sejumlah 34 siswa. Jadi kelas 9-nya sudah full tim per kelasnya ya Bapak Ibu. Misalnya ada orang tua atau rekan yang nanya, SMP masih bisa terima dari kelas 9? Kami sudah tutup ya, tidak ada bangku kosong. Untuk struktur kurikulum tidak ada berubah dari waktu anak dari kelas 7 sampai sekarang. Kami masih menggunakan kurikulum 2013 revisi. Untuk alokasi waktu belajarnya, karena sekarang sudah normal, maka per minggunya 1 jam pelajarannya 40 menit. Ada sedikit perbedaan waktu anak Bapak Ibu di kelas 7 dan 8 dan di kelas 9. Hanya bedanya di materi IPA. Kalau untuk PAI, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika sama-sama paling banyak 6 jam. Nah IPA-nya nih, kalau dulu waktu kelas 7, kelas 8 5 jam seminggu, sekarang kelas 9-nya sama seperti Bahasa Indonesia, Matematika, yaitu 6 jam. Untuk yang lainnya tidak berubah, IPS tetap 4 jam, Bahasa Inggris 4 jam, Seni Budaya 3 jam, PJOK 3 jam, Prakarya 2 jam, BK 1 jam, Informatika 2 jam, baca tulis Al-Qur'annya 1 jam. Jadi perbedaannya kalau kelas 7 dan 8 43 jam seminggu, kelas 9 kami tambah 1 jam untuk pemantapan di IPA-nya, jadi totalnya 44 jam per minggu. Kalau kemarin waktu PJJ itu semuanya seminggu, saya matematika tuh hanya sekali gitu, atau 2 kali pertemuan. Nah kalau sekarang udah tuh, kalau 6 jam tuh berarti seminggu 3 kali pertemuan. Nah waktu belajar di sekolah mengingatkan kembali ya, di jadwal pelajaran pun sudah ada bahwa Senin sampai Rabu masuk itu pukul 6:30 sampai jam 3 sore. Nah kecuali hari Rabu kelas 9 pulang agak awal karena kelas 9 tidak ada pramuka. Kalau adik kelasnya 78 tuh pramuka tuh setelah sholat zuhur dan istirahat kedua. Kalau dilanjut 1 jam, kalau adik kelasnya dilanjut dengan pramuka. Nah Kamis tadi Bu Ayu sudah menyampaikan ada kegiatan zikir. Di jadwal kami berharap anak-anak jam 6 sudah di sekolah, persiapan kan, karena kalau zikir itu Bapak Ibu, anak-anak ngalokas dulu di kelas. Belum lagi persiapan nurunin, ngumpulin, mengkondisikan. Nah kita paling lambat start 6.15 sudah start mulai zikir itu. Nah untuk lari pagi di hari Jumat, jadi selain lari pagi kami juga selang-seling, tapi memang kebanyakan lari. Kalau nggak lari nanti akan ada senam yang dipandu oleh guru olahraganya. Kita start memang 5.45, anak diharapkan sudah hadir. Lagi-lagi harus naruh tas, pengkondisian di lapangan, pemanasan dan sebagainya, baru mulai lari jam 6.
Nah, mengenai KKM juga tidak berubah dari tahun sebelumnya. Matematika dan IPA tetap 70, untuk mapel lain 75. Ya, Bapak Ibu, sama. Karena sudah di kelas 9, saya langsung ke kelas 9. Nah, sebentar. Nah, Bapak Ibu, mungkin masih ada yang ingat karena anak Bapak Ibu mengalami 2 proses pembelajaran PJJ full. Tahun lalu PJJ setengah PJJ, terus semester 2-nya PTMT. Pasti Bapak Ibu masih ingat waktu kelas 8 wali kelasnya ada yang sempat ngasih info tentang form bukti penyelesaian tugas. Ada sebagian, nggak banyak sih, ada beberapa orang tua yang shock, yang kaget satu bahwa itu tugas semalam. Kok banyak banget, PAI banyak, matematika banyak, PKN banyak gitu. Kok baru kasih info sekarang? Sebetulnya tidak Bapak Ibu. Lagi-lagi karena sekarang sudah SMP, tentu saja informasi mengenai UH dan tugas tidak selalu diinformasikan wali kelas ke grup orang tua. Yang pun juga anak-anak kan punya grup masing-masing tuh, grup Telegram. Karena ada 13 mata, mereka punya grup 13 pelajaran. Bapak Ibu mungkin bisa sesekali ngecek handphone mereka untuk ngecek, karena kami pun mengingatkan kepada para ibu guru kalau mau ulangan ada pemberian materi tugas di grup itu. Ya walaupun terkadang anak merasa oh enggak, aku nggak ada tugas, nggak ada UH, tiba-tiba muncullah daftar tagihan ini yang harus diingatkan, diselesaikan. Biasanya kami nagih ini Bu menjelang ujian. Nah, sebentar lagi nih akan ada PTS penilaian tengah semester yang akan kami selenggarakan di akhir September. Nanti di awal bulan September insya Allah daftar ini akan kami berikan. Jadi Bapak Ibu di momen ini karena sudah saya informasikan, nanti jangan kaget ya kalau daftarnya cukup panjang. Tapi sih kalau di pertengahan ini nggak sepanjang akhir tahun, karena biasanya di pertengahan ini paling maksimal tuh guru 2 kali UH. Ya, paling mungkin tugasnya yang cukup. Tapi yang jelas ini adalah daftar rekapan dari awal masuk yaitu pertengahan Juli sampai menjelang PTS. Ya, lagi-lagi kenapa kami buat kayak gini? Ya, untuk mencegah anak-anak penumpukan tugas, UH. Kalau nilainya kosong kan pengaruh ke nilai rapor. Sedangkan tadi Bu Ayu menyampaikan pentingnya nilai, terutama nilai Sidanila, ya Bapak Ibu gitu. Jadi ini langkah kami bersama biar anak-anak itu tertib melaksanakan tugas, buat controlling juga Bapak Ibu. Selama ini mungkin kadang susah. Ya kalau nanya ke wali kelas, mohon maaf bukan mereka tidak mau menyampaikan, kadang kan Bapak Ibu guru punya wadah Telegram, dan disitulah menyampaikan langsung gitu. Jadi tidak selalu wali kelas tahu informasi UH apa saja hari itu anaknya dan lain-lain gitu. Nah ini kriteria lulusan kelas 9. Bapak Ibu anaknya sudah di kelas 9, tentunya kriteria pertama adalah sudah menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang ditentukan oleh satuan pendidikan. Artinya anak Bapak Ibu sudah menyelesaikan mulai dari kelas 7 semester pertama sampai semester 2 tahun terakhir, yaitu sampai nanti kelas 9 akhir. Yang kedua tentu saja karena kurikulumnya 2013 revisi, nilai sikap kami tetap perhatikan minimal berperilaku baik. Kemudian lulus ujian sekolah baik tulis maupun praktik. Jadi nanti saya akan menjelaskan tersendiri mengenai ujian sekolah yang ditetapkan dengan kriteria satuan pendidikan. Kemudian tentunya terakhir berdasarkan hasil rapat pleno Dewan Guru. Saya ingin menyampaikan kegiatan akademik di buku yang Bapak Ibu peroleh pun sudah ada. Saya hanya merangkumkan saja. Kegiatan terdekat Bapak Ibu terdekat adalah kegiatan psikotes. Dulu kelas 7 sudah pernah hadir? Ya, sekarang nanti kelas 9 ada lagi, lebih ke nanti untuk penjurusan dan pemetaan anak-anak. Kapan kami laksanakan? Insya Allah sudah kami hubungi psikolognya hari Sabtu tanggal 10 September. Jadi yang sekarang punya rencana weekend mau pergi, tolong tanggal 10 ya Bapak Ibu di blok khusus untuk anak-anak ke sekolah, karena ada kegiatan psikotes. Kegiatan psikotes itu biasanya dari pagi jam 7 atau setengah 8, paling lambat jam 8 lah, sampai siang menjelang sore jam 2 atau jam 3, tergantung seberapa cepat anak mengerjakan itu. Ya, kemudian terdekat setelah psikotes adalah yang tadi saya sampaikan, ada PTS di periode tanggal 30 September sampai 7 Oktober. Kemudian pembagian raportnya insya Allah di hari Jumat 21 Oktober, kalaupun mundur di tanggal 22-nya hari Sabtunya.
Selanjutnya, memang sekarang sudah tidak ada ujian nasional ya Bapak Ibu, tapi tentunya saja kami tetap memberikan pelayanan pendalaman materi kepada anak kelas 9. Startnya adalah, mungkin kalau anak kelas 9-nya yang dulu waktu ada UN di awal-awal, karena sekarang tidak ada, kami memang startnya agak mundur. Ya, ada PM, nanti akan kita mulai bulan November. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mapel Sidanira. Jadi kalau di semester 1 itu hanya ada 6 mapel, yaitu mapel Sidanira yang akan kami berikan PM-nya. Nanti semester 2 seluruh mapel yang diujikan di ujian sekolah. Gitu. Jadi memang beda. Kalau semester 1 fokus di 6 mapel dulu, semester 2 nanti seluruh mapel yang di ujian sekolah. Itu startnya 5 November setiap Sabtu Bapak Ibu. Ya, dan di bulan November itu karena PAS-nya ada di akhir November, jadi nggak sampai 1 bulan, berarti sekitar 3 atau 4 minggu itu ada PM di bulan November. Kemudian PAS-nya 28 November sampai 2 Desember. Insya Allah nanti di awal Desember ada presentasi hasil psikotes. Jadi sebenarnya waktu ini yang dimaksud tadi Bu Ayu salah satu kegiatan tentatif, karena kalau yang psikotes ini kami harus konsultasi dengan psikolog dia siap atau tidak. Tapi kami merencanakan di tanggal 3 Desember ini. Ya. Agenda selanjutnya pembagian rapor semester ganjil. Nah ini yang belum merencanakan akhir tahun kemana. Di tanggal 16 Desember. Kemudian nanti libur 2 minggu kalau nggak salah, masuk lagi di semester genap itu tanggal 2 Januari. Akhir Januari Bapak Ibu kami udah siap-siap merencanakan untuk ujian praktik. Ya, kok di awal banget? Ya, karena kami tahu karakteristik anak kami yang nggak bisa diselenggarakan menjelang waktu yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi memang kami biasanya start di awal dulu. Pertama untuk memberikan kelonggaran waktu buat mereka menyelesaikan ujian praktek itu, dan kalaupun ada perbaikan atau apa kami masih punya waktu. Jadi pelatihan ujian sekolah praktek itu 30 Januari sampai 10 Februari. Kemudian nanti di 17 sampai 24 ada PAT, kalau kelas 9 namanya PAT, tidak ada PTS, langsung penilaian akhir tahun. Kemudian kami menyelenggarakan tryout. Lagi-lagi tryout itu ya buat pemanasan awal, persiapan mereka menjelang ujian sekolah nanti. Kemudian karena kelas 8 PAT dia tidak ada bagi rapor PTS, genap langsung ke ujian sekolah tulis. Perkiraannya ya bisa maju bisa mundur, ini yang jadwal kami dari pemerintah 27 sampai 31 Maret. Selanjutnya nanti ada wisuda. Ini juga lagi wisuda ini kami tentatif, tapi kami menjadwalkan di tanggal 20 Juni 2023. Sebentar Bapak Ibu, saya skip karena ini untuk kelas 8. Nah, ini untuk kelas 9 tadi PM semester 1 mulai November, tapi sampai menjelang PAS saja ya Bapak Ibu. Kemudian nanti di start lagi di bulan Januari. Jadi Desember tidak ada PM, jadi bulan November saja di semester 1. Nah, kalau untuk semester 1 tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai Sidanira rapor kelas 9. Karena harapannya hanya ada semester ini, ya inilah bentuk usaha kami di luar KBM dengan menambahkan PM. Jadi mohon kerjasamanya, mohon bantuannya. Terkadang anak merasa lelah udah belajar Senin sampai Jumat, tambah lagi. Tapi ya lagi-lagi kalau memang niatannya ingin masuk ke negeri untuk mengoptimalkan, siapa tahu membantu. Saya yakin sih insya Allah tetaplah yang namanya usaha ya. Ada ya pastilah. Jadi makanya kami tetap mengadakan. Kenapa lagi-lagi hari Sabtu nggak hari biasa? Kalau hari biasa mau pulang jam berapa kan? Oke, hari Sabtu kita adakan. Nah, kalau semester 2 lagi-lagi tujuannya untuk memantapkan materi ujian sekolah. Ini materi-materinya, tadi Bu Ayu sudah menyampaikan, materi Sidanira, PKN, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS. Semester genap hampir semua mapel, kecuali BTK, BK, seperti itu. Ya, ujian sekolah tujuannya pertama sebagai penentu kelulusan, pertimbangan untuk pemberian ijazah, untuk pengendali mutu pendidikan, dan sebagai umpan balik perbaikan program pembelajaran di sekolah.
materinya. Ini ujian sekolah dibagi dua, ada yang praktik dan tertulis. Bapak Ibu, yang satu-satunya mapel yang tidak ada ujian prakteknya tuh PPKN, matematika dan IPS. Selebihnya ada ya, jadi kayak PAI, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, prakarya seni budaya, PJOK, informatika tuh 2 ujian, praktek dan tulis. Tapi khusus PPKN, matematika dan IPS hanya ujian tulis saja. Baik, dari saya sekian, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membagikan informasi bidang kesiswaan. Yang pertama yaitu tata tertib Bapak dan Ibu. Tata tertib mungkin ada juga yang di buku Bapak dan Ibu sekarang yang di kalender akademik. Tapi saya ingin mengingatkan lagi, ingin membacakan lagi. Yang pertama tentang pakaian seragam Bapak dan Ibu. Yang pertama, sopan dan rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, kemeja warna putih bawahan sesuai dengan ketentuan. Senin putih-putih, bawahannya putih. Selasa bawahannya biru. 3. Memakai beg OSIS dan identitas sekolah. 4. Topi sekolah sesuai ketentuan, ikat pinggang warna hitam berlogo OSIS, sudah diberikan waktu kelas 7. 5. Kaos kaki berwarna putih, warna hitam saat mengenakan seragam pramuka. Sepatu dominan warna hitam. Batas minimal di atas mata kaki. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu lihat anaknya memakai kaos kaki di bawah mata kaki, tolong ingatkan untuk menggantinya menjadi kaos kaki yang di atas mata kaki. 6. Pakaian tidak terbuat dari kain yang tipis dan tembus badan, tidak ketat dan tidak membentuk tubuh. 7. Tidak menggunakan perhiasan dan aksesoris yang mencolok. 8. Pakaian dalam atau kaos dalam berwarna putih, wajib ya Bapak Ibu untuk laki-laki dan perempuan. 9. Tidak mengenakan sweater, jaket tanpa surat izin dari wali kelas. Kalau di rumah sehat, saat di sekolah tiba-tiba badannya ngerasa nggak enak, pas dicek suhunya ternyata suhunya masih normal, tapi dia mau pakai jaket, harus izin dulu kepada wali kelas. Seperti itu. 10. Dilarang menggunakan topi selain topi sekolah. 11. Dilarang memakai sendal ke sekolah kecuali kakinya sedang sakit. Karena kalau kita izinkan nanti alasan Bapak dan Ibu, anak-anak itu ke sekolah pakai sendal, terus belajarnya pakai sendal, seperti itu. Lalu ini untuk yang laki-laki Bapak dan Ibu. Nomor 1, baju dimasukkan ke dalam celana kecuali baju muslim dan batik. 2. Baju tidak dipotong atau dijahit mengecil. 3. Celana panjang minimal semata kaki. 4. Celana dengan baju tidak digulung. 5. Celana tidak robek atau dijahit jebret atau mengecil. Karena ada juga ya Bapak Ibu. Pertama, ada yang disengaja. Kedua, ada juga yang pakai celana kelas 7, lalu saat kelas 9 kecil sampai saat sholat susah buat duduknya, seperti itu. Tidak memakai aksesoris atau perhiasan selain jam tangan. Lalu khusus untuk yang perempuan, wajib memakai jilbab pada hari Senin, Kamis, Jumat kecuali yang beragama selain Muslim, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baju dimasukkan ke dalam rok kecuali baju muslim dan batik. Baju tidak dipotong maupun dijahit mengecil. Panjang rok minimal semata kaki dengan model level. Kalau misalkan Bapak dan Ibu anaknya pakai celana span, itu tidak diizinkan di sini. Mungkin ada beberapa yang kita tegur masih dipakai juga, kita pakaiin bawahan mukena, seperti itu Ibu. Bagian berjilbab memakai jilbab warna putih kecuali seragam pramuka berwarna coklat. Tidak memakai perhiasan atau aksesoris selain anting dan jam tangan. Tangan baju tidak digulung. Wajib memakai kaos dalam warna putih polos dan tidak tembus mata. Lalu ini seperti biasa Bapak dan Ibu, hari Senin kemeja putih bawahan putih, Selasa kemeja putih bawahan biru, Rabu pakai baju dan celana pramuka, pakai kacu dan kacu. Kamis pakai seragam batik, bawahannya biru. Jumat baju muslim, bawahannya putih.
Lalu rambut, kuku, dan makeup, peserta dilarang berkuku panjang, mewarnai rambut dan kuku, bertato. Khusus peserta laki-laki tidak berambut panjang, tidak menutupi alis, telinga maupun kerah baju. Bapak dan Ibu, kalau misalkan anaknya masih rambutnya panjang, tolong diingatkan agar mencubur rambutnya, tidak menutupi alis, telinga maupun kerah baju. Lalu tidak bercukur licin, bulu licin, mohak atau skincare. Gak usah di skin ya Bapak Ibu. Misalkan kan ada yang kadang-kadang anak di skin pinggirnya atau dibikin kayak flash, itu tolong jangan diizinkan. Lalu tidak berkuncir. Terkadang anak-anak sekarang pintar Bapak Ibu, pinggirnya rapi, belakangnya rapi, depannya rapi, tapi atasnya tebal. Akhirnya seperti itu juga tidak diizinkan. Tidak memakai kalung, anting, dan gelang. Tidak bertindik. Nah, ini khusus yang perempuan, tidak memakai makeup, lipstick, lip gloss yang berwarna, maskara, eyeliner atau sejenisnya yang dapat mencolok kecuali bedak pipis. Lalu tidak menggunakan softline berwarna. Pak, softline saya warnanya merah, itu dari dokter, tetap tidak diizinkan Ibu. Jadi kalau misalkan dari dokter, softline-nya itu bening aja. Lalu ini larangan-larangannya. Dalam kegiatan sehari-hari di sekolah dan lingkungan sekitar, radius 500 meter dan selama memakai atribut beridentitas sekolah, setiap peserta dilarang melakukan hal-hal berikut: merokok, minum minuman keras, mengedarkan dan mengkonsumsi narkotika, obat psikotropika, obat terlarang lainnya, melakukan perbuatan asusila, membawa, membaca atau mengedarkan bacaan gambar, sketsa, audio atau video pornografi, mencuri atau mengambil barang milik orang lain, berkelahi baik perorangan maupun kelompok di dalam sekolah atau di luar sekolah, membawa barang yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan sekolah seperti vape, korek, senjata atau alat-alat lain yang membahayakan keselamatan orang lain, itu juga dilarang. Radiusnya 500 meter atau menggunakan atribut sekolah. Jadi kalau misalkan ada anak yang bergerombol gitu, lalu radiusnya lebih dari 500 meter, lalu dia tidak menggunakan atribut sekolah, itu sudah tanggung jawab orang rumah, seperti itu. 7. Berbicara kotor, menghasut, mengumpat, berbuji, menghina atau menyampaikan sama peserta didik atau warga sekolah dengan kata, sapaan atau panggilan yang tidak senonoh, mencoret dinding bangunan, pagar sekolah, perabot dan peralatan sekolah lainnya, membawa kartu permainan dan bermain judi di lingkungan sekolah, membawa kendaraan bermotor ke sekolah baik roda 2 maupun roda 4, membuang sampah tidak pada tempatnya. Bapak dan Ibu, nomor 10 itu dari sekolah itu tidak mengizinkan ya Bapak Ibu untuk membawa kendaraan roda 2 maupun roda 4. Terkadang ada orang tua yang mengizinkan dan ada juga yang tidak. Kalau orang tuanya mengizinkan membawa roda 2, berarti dari pihak sekolah itu nanti dipanggil orang tuanya, kita buat kesepakatan. Jadi kalau misalkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, sekolah tidak bertanggung jawab karena sudah ada aturannya. Pak, apakah ada yang membawa roda 4? Pernah ada Bapak Ibu, ditaruhnya di Pasar Sunan Giri. Lalu pernah ada kejadian anak itu buka pintu dan kena mobil sebelahnya. Akhirnya sama yang punya dibawa ke sekolah. Bertanya apakah diizinkan membawa mobil? Tidak diizinkan. Pas ditanya orang tuanya tidak mengizinkan, tapi kunci mobil itu tergantung saja di rumahnya dan dibawa bersama anaknya. Jadi tolong nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu kerja, tolong ingatkan juga kepada mbaknya yang di rumah, tolong kunci mobil atau kunci motor itu disimpan saja agar tidak digunakan oleh anak-anak SMP. Lalu ini program pembiasaan, ada literasi, tadarus Al-Quran, sholat duha, zikir Kamis pagi, dan foto. Lalu ini ekstrakurikuler, tadi Ibu Aji telah sampaikan di semester 1, anak kelas 9 masih diizinkan Bapak dan Ibu untuk mengikutinya. Futsal hari Jumat jam 1 sampai jam 3, penanggung jawabnya Polka, basket hari Rabu jam setengah 4 sampai jam 5,
Penanggung jawabnya Pak Kiki. Bulu tangkis hari Sabtu jam 7 sampai jam 9, penanggung jawabnya Bu Suri. Main club hari Selasa jam 4 sampai jam 5, penanggung jawabnya Pak Kiki. English club hari Jumat jam 1 sampai setengah 3, penanggung jawabnya Mr. Aha. Kuliner hari Jumat jam 1 sampai setengah 3, penanggung jawabnya Bu Suri. Karate hari Kamis setengah 4 sampai jam 5, penanggung jawabnya Mr. Aha. Paduan suara hari Jumat jam 1 sampai setengah 3, penanggung jawabnya Abdul Mukmin. PMR hari Jumat jam 1 sampai setengah 3, penanggung jawabnya Pak Mukmin. Lukis hari Jumat jam 1 sampai setengah 3, penanggung jawabnya Pak Oka. Nah, penanggung jawab di sini merupakan para pembina OSIS Bapak dan Ibu, bukan pelatih-pelatihnya. Ya, lalu ini kegiatan kesiswaan untuk kelas 9. Karakter building sudah kita lakukan pada tanggal 18-19 Juli 2022. Lalu lomba peringatan HUT kemerdekaan kemarin tanggal 16 Agustus 2022. Lalu rangkaian LKS tidak ya Ibu, foto rapot juga tidak. Lalu foto ijazah Ibu. Untuk foto ijazah insya Allah pada tanggal 6 September 2022. Itu di hari biasa. Lalu ada apresiasi sastra atau bulan bahasa pada tanggal 28 Oktober 2022. Lalu di sini Bu, kegiatan unggulan yang harusnya dilaksanakan kelas 7 tapi belum dilaksanakan, yaitu trip observasi. Jadi kami berencana trip observasi ini dilakukan pada tahun ini untuk kelas 9 dan kelas 8, tapi belum pasti juga kelas 9 itu nanti sama kelas 8 atau kelas 9 sama kelas 7 Ibu. Itu nanti kita akan koordinasi lagi sama pihak yayasan seperti itu, apakah nanti temannya kelas 8 atau kelas 7. Tapi kalau untuk kelas 9 itu wajib pasti dilaksanakan. Lalu peringatan Hari Guru pada tanggal 25 November 2022. Lalu kelas meeting tanggal 5 dan 6 Desember 2022. Peringatan Isra Mi'raj tanggal 16 Februari 2023. Lalu pesantren Ramadan pada tanggal 21 sampai 28 April 2023. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi atas pemaparannya. Baik Bapak dan Ibu, sehabis ini kita akan langsung beralih